Halo rekan-rekan pembelajar sekalian. Selamat datang di channel saya. Ini adalah video perdana saya di platform ini, dan sejujurnya, saya sangat bersemangat sekali bisa menyapa Anda semua untuk pertama kalinya. Banyak orang langsung pusing begitu mendengar kata akuntansi. Bayangannya langsung ke tabel-tabel angka yang panjang, rumus debit kredit yang bikin sakit kepala, atau begadang semalaman buat nyari selisih Rp1 yang hilang. Saya melihat bahwa akuntansi itu adalah bahasa cerita. Ia menceritakan bagaimana sebuah bisnis berjalan, bertahan hidup, dan berkembang. Nah, karena ini adalah video pertama kita akan mulai dari fondasinya terlebih dahulu. Kita tidak akan langsung membicarakan perihal angka-angka. Hari ini kita akan masuk ke materi dasar, yaitu mengenal perusahaan dan dunia akuntansi. Oke, materi kita kali ini berjudul Literasi Akuntansi, mengenal perusahaan dan dunia akuntansi. Di bab pembuka ini, kita akan membahas 3 pilar penting, jenis-jenis perusahaan, bentuk organisasi bisnisnya secara hukum, dan kita akan membedah apa sebenarnya akuntansi itu dari kacamata para ahli. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih kita harus bahas soal jenis perusahaan dulu? Kenapa tidak langsung belajar bikin laporan keuangan saja? Jawabannya sederhana, teman-teman. Akuntansi itu tidak berdiri sendiri. Akuntansi ada karena ada bisnis yang berjalan. Jadi, kalau kita tidak paham wadahnya yaitu si perusahaan itu sendiri, kita tidak akan pernah bisa memahami bagaimana cara mencatat keuangannya dengan benar. Sebelum kita menyelam lebih dalam, di dalam dunia bisnis dan akuntansi, ada beberapa istilah asing yang seringkali bikin bingung pemula. Mari kita intip dulu beberapa kata kunci penting yang akan sering kita sebut sepanjang video ini. Nah, di layar sekarang, Anda bisa melihat ada banyak sekali istilah penting. Ada manufaktur, merchandising, atau dagang, servis, jasa, dan sebagainya. Jangan khawatir kalau Anda merasa asing dengan istilah-istilah ini sekarang. Anggap saja ini seperti kita sedang belajar bahasa baru. Kita tidak perlu langsung hafal semuanya hari ini. Tapi seiring berjalannya video ini dan video-video selanjutnya, kata-kata ini akan menjadi makanan kita sehari-hari. Misalnya saja kata entitas. Dalam akuntansi, entitas itu merujuk pada unit usaha atau organisasi yang berdiri sendiri secara hukum dan keuangan. Lalu ada aktiva yang sebenarnya nama keren dari aset atau harta kekayaan, dan pasiva yang merujuk pada kewajiban atau hutang kita ditambah modal usaha. Nanti kita akan bahas satu persatu secara mengalir saat kita masuk ke materinya. Nah, setelah kita tahu sedikit tentang kosakata dasarnya, sekarang mari kita jawab satu pertanyaan paling mendasar. Sebenarnya, apa sih yang dinamakan perusahaan itu? Yuk, kita lihat di slide berikutnya. Secara definisi akademis, perusahaan adalah organisasi atau badan usaha yang didirikan dan dikelola oleh satu orang atau sekelompok orang untuk menjalankan aktivitas ekonomi baik itu memproduksi, membeli, atau menjual barang dan jasa. Coba bayangkan kafe tempat Anda biasa membeli kopi di pagi hari, atau warung kelontong di dekat rumah, sampai perusahaan teknologi raksasa sekelas Google atau Gojek Tokopedia. Semuanya itu adalah perusahaan. Mereka mengumpulkan sumber daya ada modal, tenaga kerja, teknologi, bahan baku lalu mereka mengolahnya demi memberikan nilai guna bagi pelanggan mereka. Nah, kalau kita bicara soal tujuan, di layar ada 3 lingkaran penting, meningkatkan perekonomian, menghasilkan keuntungan atau profit, dan meningkatkan kesejahteraan. Sebagian besar perusahaan yang kita kenal itu bersifat profit-oriented atau bertujuan mencari laba. Laba ini penting, teman-teman, bukan cuma buat memperkaya pemiliknya, tapi agar perusahaan itu bisa terus hidup, membayar gaji karyawan, dan berinovasi. Namun, jangan lupa, ada juga organisasi yang namanya organisasi nirlaba, non-profit, seperti yayasan sosial atau rumah ibadah, yang fokus utamanya adalah pelayanan sosial tanpa mengejar keuntungan finansial. Jadi, baik yang mencari untung maupun yang sosial, mereka semua bergerak menawarkan sesuatu ke pasar. Sekarang, berdasarkan produk apa yang mereka tawarkan, perusahaan itu dibagi menjadi 3 jenis utama. Apa saja itu? Mari kita bedah. Secara garis besar, di dunia ini cuma ada 3 jenis perusahaan jika kita tinjau dari produk yang mereka jual. Yang pertama adalah manufaktur, yang kedua adalah dagang, dan yang ketiga adalah jasa. Perbedaan ketiga jenis ini sangat krusial dalam dunia akuntansi. Mengapa? Karena proses bisnis mereka berbeda, otomatis cara kita mencatat persediaan barangnya, menghitung harga pokok penjualannya, dan menyusun laporan keuangannya pun akan berbeda drastis.
Di slide-slide berikutnya, saya ingin mengajak Anda untuk membedah masing-masing jenis perusahaan ini secara mendalam agar Anda bisa mendapatkan gambaran yang sangat jelas dan tidak tertukar satu sama lain. Kita mulai dari jenis perusahaan yang proses operasinya paling kompleks dan seringkali menjadi tulang punggung industri sebuah negara. Mari kita bahas tentang perusahaan manufaktur. Yang pertama adalah perusahaan manufaktur. Kunci utama untuk memahami manufaktur adalah kata, mengolah, atau membuat. Perusahaan manufaktur tidak membeli barang yang sudah jadi lalu langsung dijual begitu saja. Tidak. Mereka membeli bahan mentah, raw material, lalu mereka menggunakan tenaga kerja manusia, bantuan mesin pabrik, dan teknologi untuk memproses bahan mentah tersebut hingga berubah bentuk menjadi barang setengah jadi, dan akhirnya menjadi barang jadi yang siap pakai. Contohnya melimpah di sekitar kita. Di slide ada contoh, pabrik obat yang mencampur berbagai bahan kimia menjadi tablet obat siap konsumsi. Pabrik sepatu dan tas yang mengolah kulit atau kain menjadi barang fungsional bergaya. Perakit mobil atau komputer yang menyatukan ribuan komponen elektronik dan besi menjadi satu kesatuan produk bernilai tinggi. Dalam akuntansi manufaktur, tantangan terbesarnya adalah menghitung berapa biaya yang dihabiskan untuk membuat satu unit produk tersebut. Kita harus menghitung biaya bahan bakunya, gaji buruh pabriknya, hingga biaya listrik dan penyusutan mesin pabriknya. Cukup menantang, tapi sangat seru. Nah, kalau perusahaan manufaktur itu yang bertugas membuat barang, lalu siapa yang bertugas menyalurkan barang-barang tersebut ke tangan kita sebagai konsumen akhir tanpa perlu membuat pabrik sendiri? Jawabannya ada di slide berikutnya, yaitu perusahaan dagang. Jenis perusahaan yang kedua adalah perusahaan dagang. Berbeda dengan manufaktur, perusahaan dagang ini operasinya jauh lebih simpel secara konsep. Aktivitas inti mereka sangat sederhana. Beli, simpan, jual. Mereka membeli barang jadi dari produsen atau perusahaan lain, menyimpannya sebentar di gudang atau etalase toko, lalu menjualnya kembali kepada pelanggan tanpa mengubah bentuk fisik, struktur, atau sifat asli dari barang tersebut. Contoh paling dekat dengan kita sehari-hari adalah minimarket seperti Indomaret atau Alfamart. Mereka tidak membuat sabun cuci, mie instan, atau minuman kaleng di belakang toko mereka, kan? Mereka membelinya dari distributor besar, menatanya dengan rapi di rak, lalu kita membelinya di sana. Contoh lainnya adalah supermarket besar seperti Carrefour, toko buku Gramedia, atau distro pakaian lokal. Mereka mendapatkan keuntungan murni dari selisih harga jual dikurangi dengan harga beli barang tersebut. Disinilah dalam akuntansi, akun, persediaan barang dagang, menjadi akun yang paling krusial untuk dipantau setiap hari. Sekarang kita sudah membahas perusahaan yang menjual barang fisik yang bisa dipegang dan diraba. Lalu bagaimana dengan perusahaan yang produknya tidak berwujud fisik, tapi sangat kita butuhkan? Mari kita bergeser ke jenis yang ketiga. Jenis perusahaan yang ketiga adalah perusahaan jasa. Sesuai dengan namanya, produk yang dijual oleh perusahaan ini bersifat intangible atau tidak berwujud fisik. Mereka tidak menjual benda yang bisa Anda bungkus ke dalam kantong belanjaan untuk dibawa pulang. Yang mereka jual adalah keahlian, kenyamanan, waktu, keamanan, atau solusi atas masalah yang sedang Anda hadapi. Fokus utama mereka adalah memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Contohnya sangat banyak. Jasa transportasi seperti Gojek, Grab, atau kereta api dan maskapai penerbangan. Ketika Anda memesan ojek online, Anda tidak membeli motor atau helmnya, melainkan membeli jasa pemindahan diri Anda dari satu tempat ke tempat lain dengan selamat. Contoh lain adalah rumah sakit yang menjual jasa medis dokter, jasa konsultan hukum atau pajak, serta perbankan dan telekomunikasi yang memberikan layanan finansial dan konektivitas data internet. Karena tidak ada barang fisik yang berpindah tangan, perusahaan jasa tidak memiliki akun persediaan barang jadi di laporan keuangannya. Ini membuat akuntansi perusahaan jasa relatif lebih sederhana dibandingkan dagang dan manufaktur. Oke. Sekarang kita sudah menguasai 3 jenis perusahaan berdasarkan apa yang mereka jual. Tapi tunggu dulu, ada satu dimensi lain yang tidak kalah penting. Bagaimana perusahaan-perusahaan ini didirikan dan diatur dari kacamata hukum serta kepemilikannya? Mari kita bahas mengenai bentuk organisasi perusahaan. Sebelum kita masuk ke jenis-jenisnya, mari kita pahami dulu apa itu organisasi. Organisasi pada dasarnya adalah wadah di mana individu atau sekelompok orang secara formal dipersatukan dalam suatu bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan bersama yang sudah direncanakan. Nah, ketika organisasi ini diwujudkan menjadi sebuah bisnis, hukum di setiap negara, termasuk di Indonesia, membaginya ke dalam beberapa bentuk kepemilikan yang sah.
Ada 3 bentuk organisasi bisnis yang paling umum dan diakui secara universal. Pertama adalah perorangan, proprietorship, kedua adalah persekutuan, partnership, dan yang ketiga adalah perseroan, corporation atau yang biasa kita sebut PT. Setiap bentuk organisasi ini punya karakteristik masing-masing yang sangat unik, terutama terkait dengan siapa yang memiliki modal, bagaimana keuntungan dibagi, dan yang paling sensitif, siapa yang bertanggung jawab jika perusahaan terlilit utang atau bangkrut. Mari kita bedah mulai dari bentuk yang paling sederhana, paling banyak kita temui di jalanan, dan biasanya menjadi langkah awal bagi para pengusaha pemula. Bentuk yang pertama adalah perusahaan perorangan atau dalam bahasa Inggris disebut proprietorship. Ini adalah bisnis yang dimiliki dan dikelola secara penuh oleh satu orang saja. Karena dimiliki sendiri, semua kendali ada di tangan Anda. Di Slide, kita bisa melihat beberapa kelebihannya. Pajak hanya dikenakan pada level individu. Tidak ada pajak khusus perusahaan yang terpisah. Seluruh keuntungan 100% menjadi milik pribadi Anda, bebas mengambil keputusan dengan cepat tanpa perlu rapat panjang, dan organisasinya sangat ringkas serta murah untuk didirikan. Namun, Anda harus berhati-hati dengan kekurangannya. Kekurangan terbesar dari perusahaan perorangan adalah adanya konsep tanggung jawab tidak terbatas, unlimited liability. Artinya, tidak ada pemisahan hukum antara harta pribadi Anda dan harta perusahaan. Jika bisnis Anda rugi besar atau memiliki utang kepada kreditor yang tidak bisa dibayar oleh perusahaan, maka hukum mengizinkan kreditor untuk menyita aset pribadi Anda, seperti rumah, tabungan pribadi, atau kendaraan untuk melunasi utang tersebut. Selain itu, sumber modalnya sangat terbatas karena hanya mengandalkan kantong satu orang saja. Nah, untuk mengatasi keterbatasan modal dan keahlian jika dikerjakan sendirian, banyak pengusaha yang akhirnya memutuskan untuk kongsi atau patungan dengan teman atau rekan bisnisnya. Bentuk usaha ini kita sebut sebagai persekutuan. Bentuk organisasi yang kedua adalah perusahaan persekutuan atau partnership. Ini adalah bentuk bisnis yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih yang sepakat menjalankan usaha bersama. Di Indonesia, bentuk persekutuan ini biasanya diwujudkan dalam bentuk CV, perseroan komanditer, atau firma. Kelebihannya jelas, potensi berkembangnya jauh lebih besar daripada perorangan karena modal yang dikumpulkan lebih banyak. Keahlian dan keterampilan juga bertambah beragam. Misalnya, Anda jago di bidang produk, rekan Anda jago di bidang pemasaran. Ditambah lagi, beban risiko bisnis tidak Anda tanggung sendirian. Tapi, ada beberapa kekurangan yang harus Anda perhatikan baik-baik. Di dalam persekutuan, umumnya tanggung jawab setiap anggota aktif itu masih bersifat tidak terbatas. Ada juga prinsip yang dinamakan mutual agency. Artinya tindakan satu sekutu atas nama perusahaan bisa mengikat sekutu lainnya secara hukum. Jadi, kalau rekan bisnis Anda membuat kesalahan fatal atau utang atas nama CV, Anda pun wajib ikut bertanggung jawab melunasinya. Selain itu, jika salah satu anggota sekutu mengundurkan diri atau meninggal dunia, secara hukum persekutuan tersebut bisa langsung bubar. Lalu, adakah bentuk organisasi bisnis yang lebih aman secara hukum, di mana harta pribadi kita benar-benar terlindungi secara mutlak jika perusahaan mengalami kegagalan? Tentu ada, dan ini adalah bentuk organisasi paling modern yang digunakan oleh semua perusahaan besar di dunia. Bentuk yang ketiga adalah perusahaan perseroan atau corporation, yang di Indonesia kita kenal dengan istilah perseroan terbatas atau PT. PT ini sangat unik dan cerdas secara konsep hukum. PT dianggap sebagai sebuah entitas hukum yang terpisah dari pemiliknya. Bayangkan PT itu seperti manusia buatan, atau orang tiruan, di mata hukum yang bisa memiliki aset sendiri, bisa berutang atas namanya sendiri, dan bisa dituntut di pengadilan tanpa menyeret pribadi pemiliknya. Kelebihan utamanya adalah tanggung jawab terbatas, limited liability. Modal PT terbagi dalam lembar-lembar saham. Jika Anda membeli saham sebuah PT dan PT tersebut bangkrut, kerugian maksimal yang Anda alami hanyalah sebesar nilai saham yang Anda beli saja. Rumah dan aset pribadi Anda aman terlindungi dari kejaran kreditor perusahaan. Kelangsungan usahanya juga terjamin, going concern. Saya tahu, membahas 3 bentuk organisasi ini sekaligus mungkin agak membingungkan bagi sebagian orang. Oleh karena itu, di slide berikutnya, saya sudah siapkan satu tabel ringkasan yang sangat rapi untuk membantu Anda membandingkan ketiganya secara instan. Nah, mari kita baca tabel komparasi ini bersama-sama agar semakin menempel di ingatan kita. Dari aspek kepemilikan, perorangan dimiliki 1 orang, persekutuan 2 orang atau lebih,
Sedangkan perseroan bisa dimiliki oleh banyak pemegang saham bahkan hingga jutaan orang jika sudah melantai di bursa efek. Dari aspek tanggung jawab, perorangan dan persekutuan memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas sampai ke aset pribadi, sedangkan perseroan sangat aman karena tanggung jawabnya terbatas pada nilai saham yang disetorkan. Dari aspek pajak, perorangan dan persekutuan pajaknya hanya dikenakan di level individu pemiliknya, sedangkan perseroan terkena pajak berganda, pajak badan dan pajak individu. Dari aspek usia usaha, perorangan sangat bergantung pada pemilik, persekutuan bisa bubar jika ada sekutu yang keluar, sedangkan perseroan usianya tidak terbatas dan bisa terus hidup melintasi generasi. Terakhir dari aspek sumber modal, perorangan murni dari kantong sendiri, persekutuan dari gabungan modal para sekutu, dan perseroan memiliki kapasitas modal terbesar karena bisa menjual saham ke publik. Bagaimana? Sampai di sini, Anda sudah resmi memahami pondasi bisnisnya dengan sangat baik. Setelah kita memahami dengan matang jenis-jenis perusahaan dan bagaimana mereka diatur secara hukum, sekarang tibalah kita pada inti pembahasan kita hari ini. Apa sebenarnya yang dinamakan dengan akuntansi itu? Secara umum, banyak orang mengira akuntansi itu cuma sekadar catat-mencatat pengeluaran uang saja. Padahal, akuntansi itu jauh lebih luas dari itu. Secara definisi dasar, akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan yang dirancang untuk memberikan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai proses, hasil kinerja keuangan, dan kondisi kesehatan finansial suatu perusahaan. Di dalam akuntansi, ada 5 tahapan utama yang wajib dilalui secara berurutan. Pertama adalah pengidentifikasian. Kita memeriksa setiap transaksi yang terjadi, apakah transaksi ini sah dan memiliki bukti kuat seperti kwitansi atau faktur. Kedua adalah pencatatan. Setelah diidentifikasi, transaksi tersebut kita catat secara kronologis ke dalam buku jurnal. Ketiga adalah penggolongan. Kita mengelompokkan catatan transaksi sejenis ke dalam akun-akun yang sesuai di buku besar. Keempat adalah pengikhtisaran. Kita merangkum saldo-saldo akun tersebut ke dalam neraca saldo. Dan kelima yang paling penting adalah pelaporan. Kita menyajikan semua rangkuman tadi menjadi dokumen laporan keuangan resmi yang siap dibaca oleh siapa saja untuk mengambil keputusan. Tentu saja, definisi akuntansi ini telah dirumuskan secara sangat formal oleh berbagai institusi keuangan dan para ahli ternama dunia. Mari kita lihat bagaimana para ahli mendefinisikannya. Di layar sekarang, ada 3 definisi formal dari sudut pandang yang berbeda. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, dari American Accounting Association, organisasi profesi akuntan tertua di Amerika. Mereka menekankan bahwa akuntansi adalah proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi agar para penggunanya bisa membuat penilaian dan keputusan yang jelas serta tegas. Di sini, kata kuncinya adalah membantu pengambilan keputusan. Kedua, menurut Abu Bakar Wibowo, praktisi akademisi kita. Mereka mendefinisikannya sebagai prosedur mengakui, mencatat, dan menyajikan transaksi keuangan ke dalam laporan keuangan sebagai sarana informasi bagi pihak yang berkepentingan. Jadi di sini, penekanannya adalah pada prosedur pembuatan laporan keuangan. Ketiga, ada definisi resmi dari Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 476 KMK 01-1991. Di sini disebutkan bahwa akuntansi adalah proses pengumpulan, penganalisaan, pengklasifikasian, pencatatan, peringkasan, dan pelaporan transaksi keuangan untuk tujuan pengambilan keputusan. Jika kita tarik benang merah dari ketiga definisi ahli tersebut, intinya sama, teman-teman. Akuntansi bertugas mengolah data transaksi yang mentah dan berantakan menjadi informasi keuangan yang rapi, jujur, dan terstruktur agar pihak manajemen, investor, maupun pemerintah bisa mengambil langkah bisnis berikutnya dengan tepat. Luar biasa. Kita sudah menempuh perjalanan belajar yang cukup panjang hari ini. Sekarang, mari kita rangkum poin-poin penting yang sudah kita pelajari sejak awal video. Rekan-rekan pembelajar, ada 3 kesimpulan besar yang bisa kita bawa pulang dari sesi hari ini. Pertama, kita sekarang tahu bahwa memahami perusahaan adalah fondasi mutlak untuk memahami akuntansi. Kita sudah bisa membedakan perusahaan berdasarkan jenis usahanya, manufaktur yang mengolah produk, dagang yang menyalurkan produk jadi, dan jasa yang menawarkan pelayanan non-fisik. Kedua, kita juga sudah memahami bahwa berdasarkan struktur hukum organisasi, bisnis bisa berbentuk perorangan yang simpel tapi berisiko tinggi, persekutuan yang kolaboratif, atau perseroan, PT, yang paling aman dan profesional dengan tanggung jawab terbatas bagi pemiliknya. Dan ketiga,
Kita sadar bahwa akuntansi hadir sebagai sistem informasi keuangan yang mengawal seluruh aktivitas bisnis tersebut lewat proses identifikasi hingga pelaporan transaksi agar kapal bisnis kita tidak tersesat di tengah samudera kompetisi pasar. Sebelum saya menutup video pertama kita hari ini, ada beberapa patah kata penutup dan ajakan interaksi dari saya untuk Anda semua. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan perhatian Anda semua yang sudah setia menonton video perdana ini dari awal hingga akhir. Karena ini adalah video pertama di channel ini, dukungan dari Anda sekalian akan sangat berarti bagi perkembangan channel ini ke depannya. Jika Anda merasa video pembelajaran ini bermanfaat dan membantu Anda memahami dasar bisnis serta akuntansi dengan lebih mudah, silakan klik tombol like, berikan komentar terbaik Anda di bawah, dan jangan lupa klik tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Jika ada bagian materi hari ini yang masih membuat Anda bingung, atau ada istilah yang ingin Anda tanyakan lebih dalam, silakan tulis saja di kolom komentar. Mari kita berdiskusi secara interaktif di sana. Tetap semangat belajar, karena memahami keuangan itu menyenangkan jika kita tahu bahasanya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Salam pembelajar.